Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini ini lagi dari perjalanan lagi, dan sambil tunggu saya pikir sekalian saja membuat intro untuk video yang hari ini. Hari ini ingin memasak sesuatu dari Eropa Timur, dan makanan lecho ini oleh papanya Sultan juga kenal, katanya itu makanan dari Bulgaria. Tetapi sebenarnya lecho ini yang hari ini mau dimasak itu makanan khas dari Hongaria. Nah, negara Hongaria biasanya lekat dengan sayuran paprika. Jadi masakan-masakan Hongaria memang terkenal mengandung paprika atau bumbu paprika, dan makanan lecho ini juga. Nah, katanya kalau lecho asli Hongaria itu paprika pakai yang warna kuning ya. Tapi kayaknya hari ini mau pakai paprika yang hijau saja. Karena kalau yang kuning, kalau saya sih agak kurang suka, ada rasa sedikit asam-asam. Tapi sebenarnya sih tidak masalah, campur juga boleh dengan yang hijau, kuning atau merah. Tapi mungkin ya itu sih, bisa jadi itu bukan yang asli Hongaria, tapi lebih lari dia ke yang versi Bulgaria. Nah, ini makanan semur, masakan semur dari sayuran, dan itu makanan utama. Jadi nanti itu sebagai makanan utamanya, dan nasinya itu nanti sebagai pendampingnya. Nah, sebenarnya sih membuat lecho ini cukup gampang dan cepat, karena itu juga dulu di Eropa Timur, termasuk di Jerman Timur ya. Ketika masih ada Jerman Timur, itu juga dikenal, dan bahan-bahannya juga sebenarnya simple saja. Yang paling penting memang si paprikanya itu. Coba kita sekarang lihat apa yang kita masih harus beli atau butuh supaya nanti bisa masak lecho. Untuk paprika Sparadicio lecho, kita butuh 500 gram tomat, 500 gram buah paprika yang hijau atau yang kuning, 1 buah bawang bombay, 2 sendok teh bubuk paprika yang manis, tetapi bisa juga paprika yang pedas kalau misalnya ingin makan yang rasanya pedas. Setengah sendok teh garam, 2 ujung pisau lada, dan 50 gram bacon. Biasanya bacon itu dari bagian perut daging babi, tetapi sebenarnya beef bacon juga ada. Namun kalau si baconnya tidak ditemukan atau tidak pakai bacon, boleh juga sih diganti dengan misalnya iga atau bagian yang banyak gajinya. Karena biasanya bacon itu lemaknya agak banyak. Nah, ini sekarang kita mulai daging yang berlemaknya atau bacon. Kita sudah potong-potong kecil berdadu, dan sekarang digoreng sampai nanti mulai agak wangi, agak terlihat berkilau karena minyaknya. Tentu saja kalau ngambil lemak dan dagingnya dari bagian iga, tulangnya tidak dimasukkan. Nah, kita ngambil saja bagian lemaknya. Kalau soal bacon, memang kebanyakan orang tidak tahu bahwa bacon itu tidak harus dari daging babi. Beef bacon juga ada, sama seperti ham. Sedikit juga pengertian ham itu juga dari daging babi. Padahal sebenarnya sih mirip seperti smoked beef, mungkin kenal smoked beef, itu kan dari daging sapi juga ada.
Nah itu sebenarnya si ham dengan bacon mirip seperti itu. Jadi dagingnya sebenarnya diasap atau dimasak, setelah itu diiris tipis-tipis. Ini misalnya di Jerman pun dulu smoked beef ya ada, dan namanya Schinken. Yang Schinken kalau diterjemahkan itu ya ham. Nah, itu kebanyakan orang kalau nanti menerjemahkan dengan ham itu biasanya kiranya itu daging babi. Tapi memang umumnya sih seperti itu. Nah kalau di Indonesia tentu saja susah untuk mendapatkan misalnya tadi bacon tapi dari daging sapi. Jadi kita cari aja alternatif bagian-bagian daging yang lemaknya banyak saja. Nah kalau ini udah, kita sekarang menambahkan bawang bombaynya yang sudah diiris juga. Sebenarnya sih seperti daging, tapi kan kadang-kadang agak susah digadukan. Yang penting dipotong iris-iris kecil. Sampai bawang bombaynya warnanya juga kuning. Nanti kalau sudah warnanya coklat-coklat kuning, sudah wangi, nanti kita campur dengan paprikanya. Sebenarnya lekcho ini juga mirip seperti makanan yang mungkin sudah pernah dengar dalam bahasa Prancis, ratatouille. Nah ini si versi Hungariannya, jadi ratatouille Hungaria. Dan sayur-sayurannya sih sebenarnya juga bisa diganti, jadi tidak harus paprika, tapi misalnya juga bisa dengan terong dengan tomat, atau zucchini dengan tomat. Cuma mungkin kalau zucchini agak susah, agak jarang sih didapatkan di Indonesia, jadi lebih baik mungkin terongnya. Kalau kita masukkan paprikanya ada gitu. Nah ini sekarang kalau sudah dicampur bawang bombaynya dengan paprika sudah jadi satu, ditumis kira 5 menit. Kita aduk lalu biarkan dulu. Nah ini sudah ditumis kira-kira 5 menit dimasak itu. Sekarang kita menambahkan buah tomatnya yang tadi sudah dikupas dan dipotong jadi 4, jadi tanpa kulit, sudah dikuliti dan sekarang dicampur. Nah ini udah dicampur. Sekarang kita juga memberikan bumbu paprikanya. Bumbu paprika itu memang, atau paprika secara umum, buah paprika dan bumbu paprika itu ciri khas makanan Hungaria. Dan soal paprika sendiri, bumbu paprika itu ada macam-macam. Bubuknya itu ada yang rasa manis seperti yang ini, ada juga yang agak sedikit pedas,
dan ada juga yang cukup pedas. Jadi ada macam-macam, dan masakan Hongaria kadang-kadang bisa sampai bumbu paprikanya atau bubuknya ada yang pedas, ada yang manis, dan dicampur karena memang beda-beda rasa. Nah, ini sebenarnya sih yang membuat ratatouille ini cirinya Hongaria, karena kita menambah. Dan pas banget ini kami mendapatkan bumbu paprika yang tidak pedas. Nah, kita kan tidak makan pedas-pedas. Biasanya pernah juga dapat paprika di bubuknya, tapi ternyata pedas banget. Nah, kayak goulash, kapan-kapan mungkin bisa mencoba masak goulash juga. Goulash kan juga sebenarnya makanan khas dari Hongaria, dan itu biasanya ada sedikit pedas-pedas juga dari bumbu paprikanya. Mungkin agak mirip seperti gulai ya kalau di Indonesia. Nah, ini sekarang kita biarkan dulu 30 sampai 40 menit, ditutup dengan pancinya ditutup. Nah, sekarang ini dibiarkan 30 sampai 40 menit sambil pancinya ditutup. Ini udah terlihat nih, basah. Sayurannya sudah menguap dari sayurannya. Kita tambahkan garam dan lada. Dan kita tutup lagi. Kita biarkan sampai waktunya sudah 30-40 menit. Nah, ini sekarang sudah 30 menit lebih malah, dan sudah terlihat sayurannya sudah mateng, dan ini kayaknya sudah selesai beres. Nah, sekarang kita hanya menghidangkannya. Ini ricunya sudah siap untuk dimakan. Ricunya sebagai makanan utama, bukan sebagai lauk. Lauknya di sini adalah nasi, omelet, telur urak-arik atau telur dadar, sosis, hidangan daging lain. Nah, kalau saya sih hari ini makannya dengan nasi putih dan ulat. Coba, kira-kira enak nggak? Ini saya udah hampir habis. Yang sisanya cuma masih lecoknya aja. Yang pasti mantap, enak. Dan terima kasih untuk menonton. Nanti ikuti lagi kalau masak-masak dari daerah yang lain.